Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kembali kita melanjutkan pelajaran ke-11, latihan tasrif istilahi dan lughawi secara sempurna bab yang pertama sebagaimana yang ada di hadapan antum. Nah, di sini kita akan melatih tasrif istilahi dan lughawi bab yang pertama secara sempurna. Sebagaimana telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, kalau tasrif istilahi itu adalah fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ini adalah tasrif istilahi. Insyaallah semuanya antum peserta kelas bahasa Arab pasti sudah menghafalnya. Nah, sekarang kita mempelajari tasrif lughawi. Lughawi, apa pengertian istilahi, apa pengertian lughawi, itu telah kita bahas di beberapa pertemuan yang telah berlalu. Di sini kita akan membahas tasrif lughawi, ya, tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kalau tasrif lughawi di dalam tabel yang ada di hadapan antum dan antunna ialah dari atas turun ke bawah. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat dan seterusnya. Ini yang fi'il madhi, fi'il madhi. Kemudian yang fi'il mudhari' dia adalah yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'alna, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nanti akan kita jelaskan rinciannya dan maknanya. Kemudian masdar, masdar fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ya, ini adalah rumusnya, ya. Ini adalah rumusnya. Rumus tasrif lughawi. Nanti semuanya seperti kosakata atau fiil-fiil itu tinggal dikiaskan. Contohnya seperti hadara, artinya menghadiri. Nanti tinggal dikiaskan dengan wazan ini, ya. Hadara dikiaskan dengan fa'ala, hadara. Kemudian dikiaskan dengan fa'ala, hadara. Kemudian dikiaskan dengan fa'alu, hadaru. Hadarat, hadarata, hadarna. Hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. Nah, jadi latihan ini
Fi'il-fi'il ini tinggal diikutkan dengan wazan-wazan ini, dengan wazan-wazan istilahi dari bab 1. Nah, masing-masing dari perubahan ini ya, lughawi ini ada maknanya tersendiri. Nah, di sini juga udah dikasih warna ya. Kalau yang warna ini sebagaimana yang antum lihat ya, ini untuk muzakkar. Muzakkar itu untuk laki-laki. Kalau yang warna ini adalah untuk muannas dan seterusnya. Nah, kita biar tidak membingungkan, kemudian kita memasuki penjelasannya yang telah kita baca bersama tadi. Fi'il madhi ya. Sekarang kita membahas tentang fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau, artinya sebuah perbuatan tersebut telah terjadi. Mungkin pernah disinggung di pelajaran nahwu, demikian juga di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Pengertian fi'il madhi itu apa? Bisa antum merujuk kembali. Nah, sekarang kita membahas tentang fa'ala. Fa'ala artinya dia laki-laki satu orang telah melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan dengan fi'il tadi, dengan fi'il ini dalam ini contoh. Kita ambil satu contoh, kataba artinya menulis ya, kataba menulis. Kita ambil contoh kataba menulis. Kataba menulis. Berarti di sini kita pahami kataba artinya dia laki-laki satu orang telah menulis. Ini kataba. Dia laki-laki satu orang telah menulis. Kemudian kita ikutkan ke wazan ini, fa'ala artinya mereka laki-laki berdua telah melakukan. Maka kita ikutkan kataba. Kita tulis kataba. Kataba. Berarti artinya mereka laki-laki berdua telah menulis. Insyaallah mudah ya. Kemudian fa'alu artinya mereka laki-laki lebih dari dua telah melakukan. Berarti kita kiaskan jadi katabu. 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 Artinya mereka laki-laki lebih dari dua orang telah menulis. Jadi ini Masya Allah indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya dengan rumus, dengan aturan-aturannya. Satu kata bisa memiliki makna yang banyak. Ya, asal katanya kataba, dia telah menulis. Satu orang laki-laki. Kalau kataba dibaca banyak panjang, dia dua orang laki-laki telah menulis. Kalau katabu panjang bunya, mereka dua orang laki-laki, mereka laki-laki lebih dari dua orang telah menulis. Jadi tinggal dikiaskan nanti fi'il yang lain dengan wazan ini. Contohnya kalau nasoro ya. Ya, ini nasoro. Nasoro dia laki-laki satu telah menolong. Nasoro dia mereka laki-laki berdua telah menolong. Nasaru mereka para laki-laki telah menolong. Indah ya. Jadi satu fi'il dikiaskan dengan wazan-wazan ini memiliki makna beraneka ragam sehingga memungkinkan kita untuk membentuk sebuah kalimat sesuai dengan makna yang kita inginkan. Kemudian
fa'alat. Ya, kita belum membahas. Kalau ini fa'ala, fa'alu ini untuk yang ghaib laki-laki. Jadi yang ghaib laki-laki, artinya yang dibicarakan, khusus untuk laki-laki. Nah, kalau fa'alat ini untuk perempuan ya. Fa'alat artinya dia perempuan satu telah melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan katabat. Katabat artinya dia satu orang wanita telah menulis. Fa'alata, mereka perempuan berdua telah melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan. Katabata, mereka perempuan berdua telah menulis. Kemudian fa'alna artinya mereka perempuan lebih dari dua telah melakukan. Tinggal kita kiaskan. Katabna, mereka perempuan lebih dari dua telah menulis. Insyaallah mudah ya. Kemudian fa'alta artinya kamu laki-laki satu telah melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan dengan barakallahu fikum fi'il tadi. Katabta, kamu telah menulis ya. Jadi fa'alta, kamu laki-laki satu orang telah melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan. Katabta, kamu satu orang laki-laki telah menulis ya. Kemudian fa'altuma, kalian berdua telah melakukan. Berarti tinggal dikiaskan. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Fa'altum, kalian laki-laki lebih dari dua telah melakukan. Katabtum, kalian para laki-laki telah menulis ya. Insyaallah indah. Ini udah ada penjelasannya, tinggal antum dan antunna pahami, baca dan pahami. Fa'alti, kamu perempuan satu telah melakukannya. Berarti kalau kita kiaskan katabti, kamu satu orang perempuan telah menulis. Fa'altuma, kalian perempuan berdua telah melakukan. Katabtuma, kalian dua perempuan telah menulis. Ini fa'altuma ini mirip ya antara laki-laki dan perempuan. Tergantung, untuk membedakan tergantung konteks sebuah kalimat. Kemudian di bawahnya fa'altunna, kalian perempuan lebih dari dua telah melakukan. Jadi kalau kita kiaskan katabtunna, kalian para perempuan telah menulis. Kemudian di bawahnya fa'altu, artinya aku telah melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan katabtu, aku telah menulis. Kalau kita ingin membuat sebuah konteks kalimat saya telah menulis, berarti menggunakan fa'altu, dikiaskan katabtu, aku telah menulis. Fa'alna, kami telah melakukan. Ya, katabna, kami telah menulis. Insyaallah sangat mudah ya. Fa'altu, aku telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Nanti tinggal dikiaskan semuanya fi'il yang mengikuti pola satu ini, pola bab satu. Nah, sekarang kita memasuki menjelaskan fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan ya. Jadi fi'il mudhari' itu artinya kata kerja yang berkaitan dengan waktu sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Contohnya yaf'ulu, dia laki-laki satu sedang atau akan melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan dengan wazan yaktubu, dia satu orang laki-laki sedang menulis atau akan menulis ya.
yaktubu. Dia satu orang laki-laki akan menulis atau sedang menulis. Yaf'ulani, mereka laki-laki berdua sedang atau akan melakukan. Yaktubani, mereka laki-laki berdua sedang menulis atau akan menulis. Yaf'uluna, mereka laki-laki lebih dari dua sedang atau akan melakukan. Yaktubuna, kita kiaskan. Yaktubuna, mereka sedang menulis atau akan menulis. Kemudian taf'ulu, dia perempuan satu orang sedang atau akan melakukan. Taf'ulani, mereka perempuan berdua sedang atau akan melakukan. Yaf'ulna, mereka perempuan lebih dari dua sedang atau akan melakukan. Jadi tinggal kita kiaskan. Ya, kalau misalnya kita melihat ada para wanita, para akhwat sedang menulis, berarti kita ikutkan dengan yaf'ulna, berarti yaktubna, mereka sedang menulis, yaktubna. Yaktubna, artinya mereka para wanita sedang menulis. Baik, lanjut. Taf'ulu, kamu laki-laki satu sedang atau akan melakukan. Taktubu, ya, kita kiaskan taktubu, kamu sedang menulis atau akan menulis. Taf'ulani, kalian berdua sedang atau akan melakukan. Kita kiaskan taktubani, kalian berdua sedang atau akan menulis. Taf'uluna, kalian laki-laki lebih dari dua sedang atau akan melakukan. Berarti taktubuna, kalian para laki-laki sedang atau akan menulis. Ya. Kemudian taf'ulina, ya, taf'ulina, artinya kamu perempuan satu sedang atau akan melakukan. Taf'ulani, kalian perempuan berdua sedang atau akan melakukan. Taf'ulna, kalian perempuan lebih dari dua sedang atau akan melakukan. Af'ulu, aku sedang atau akan melakukan. Naf'ulu, kami sedang atau akan melakukan. Ya. Jadi indah sekali bahasa Arabnya. Indah sekali bahasa Arab. Tinggal kita aja seriusi, kita pahami, dan kita terapkan. Nah, jadi seperti itu, ikhwan dan akhwat, tentang tasrif lughawi. Insyaallah mudah dipahami ya. Jadi kalau misalnya orang bertanya kepada kita, "Madza taf'al?" Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau kita misalkan ingin mengatakan saya sedang menulis, berarti kita mengikuti wazan ini, af'ulu, ya. Berarti aktubu. Aktubu, saya sedang menulis. Kalau misalnya kita ingin bertanya kepada seorang wanita, apakah kamu sedang menulis? Ya. Berarti kita masukkan hal. Apakah kamu sedang menulis? Hal taktubina, hal taktubina. Apakah kamu sedang menulis? Hal taktubina. Kalau misalnya kita ingin bertanya kepada teman kita, seorang laki-laki, apakah kamu sedang menulis? Hal taktubu, ya, hal taktubu. Jadi inilah penting kita mempelajari shorof. Ya, inilah penting tujuan kita ingin mempelajari shorof. Nanti tinggal kita kiaskan. Contohnya di sini ada nasara, ya. Nasara artinya menolong. Kalau kita ingin mengatakan
Saya telah menolong Muhammad. Ya. Saya telah menolong Muhammad berarti dia adalah fi'il madhi. Berarti menggunakan ini. Fa'altu, aku telah melakukan. Fa'altu, aku telah melakukan. Berarti kalau kita ingin mengatakan aku telah menolong Muhammad, berarti nasara artinya telah menolong kan. Jadi tinggal kita kiaskan dengan wazan ini. Nasartu Muhammadan. Ya. Nasartu Muhammadan. Saya telah menolong Muhammad. Nah, atau bisa juga kata kataba tadi. Kataba menulis. Saya telah menulis. Katabtu. Ya. Saya telah menulis pelajaran. Katabtu darsan. Kataba, katabtu. Katabtu darsan. Saya telah menulis pelajaran. Kalau kita ingin bertanya, apakah kamu seorang wanita telah menulis pelajaran? Berarti tinggal kita kiaskan ke ini. Fa'alti, kamu perempuan telah melakukan. Berarti katabti. Ya. Hal katabti darsan, apakah kamu telah menulis pelajaran? Atau bisa juga kita bertanya, apakah kamu sedang menulis pelajaran seorang wanita? Hal katabtina, apakah kamu sedang menulis pelajaran wahai seorang wanita? Nah, ini adalah penjelasan tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari' pada tasrif lughawi. Kemudian masdar ya, isim masdar kata benda, sumber. Fa'lan melakukan secara umum. Fa'laini dua tindakan, ya, dua tindakan perbuatan. Fa'latin beberapa tindakan perbuatan perempuan. Ya. Insyaallah mudah ya. Jadi di pertemuan ini kita telah membahas pengertian dari atau latihan dari tasrif lughawi, fi'il madhi dan fi'il mudhari', demikian juga masdarnya. Tentu yang sangat inti di dalam ilmu sharaf adalah menghafal. Bukan hanya sekedar kita pelajari tapi kita hafal. Ya, masing-masing peserta wajib ya untuk menghafal. Wajib untuk menghafal tasrif lughawi untuk yang telah kita pelajari, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Jadi tiga ini wajib untuk menghafal, kemudian distorkan di grup kelas masing-masing ya. Kalau untuk memahaminya, penjelasannya di bawah tadi. Jadi antum hafal ya. Antum hafal seperti ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu, fa'lan, fa'laini, fa'latin. Jadi tiga ini antum hafalkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang sisanya. Ya, kalau antum dan antunna sekalian sanggup menghafal semua ini, alhamdulillah. Namun di pertemuan kali ini yang wajib hanya dihafal
fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar, yaitu tasrif lughawinya. Tasrif lughawinya. Nanti tinggal kita kiaskan ya. Boleh antum coba, antum latih contohnya dengan kataba ya. Kataba diikutkan dengan wazan fi'il madhi pada tasrif lughawi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Kemudian dikiaskan dengan wazan fi'il mudhari' tasrif lughawi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, kalau masdarnya, sebagaimana telah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya masdar dari barakallahu fikum fi'il sulasi mujarrad itu masdarnya tidak bisa kiasi, akan tetapi simai, yaitu mendengar langsung atau membaca kamus. Masdarnya di sini adalah kataba yaktubu kitabatan. Masdarnya kitabatan, kitabataini, kitabatin ya. Baik, demikian yang dapat kita bahas di pertemuan yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat kita pahami dengan baik. Kemudian kita hafalkan wazan-wazan ini, kemudian antum dan antunna setorkan di grup kelas masing-masing. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.